Penetapan sebagai tersangka terhadap Hasto Kristianto, Sekretaris Jenderal PDIP, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi membuka babak baru terkait dengan isu di seputar soliditas di antara Jokowi dan Prabowo. Ada harapan agar kedua tokoh ini berpisah, dan bahkan ada harapan agar Prabowo Subianto menunjukkan keberanian politiknya untuk menjadikan Jokowi sebagai target penegakan hukum atas konstruksi dan narasi yang dibangun oleh para elit PDIP, bahkan Hasto Kristianto, agar Prabowo Subianto menjerat Jokowi menjadi orang yang bertanggung jawab dalam dinamika politik, hukum, dan demokrasi ketika ia menjadi Presiden Indonesia. Apakah upaya untuk memisahkan di antara Prabowo dan Jokowi terbukti dan terlaksana? Kita akan melihat bagaimana hal ini terbukti dalam data empiris dalam dinamika politik dan demokrasi di tanah air kita. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan status Hasto Kristianto sebagai tersangka, dan tiba-tiba Hasto muncul dengan pernyataan yang kontroversial dan bernada politis. Ia menyebut ada tokoh yang berniat menjadi presiden 3 periode, yang menurutnya harus disasar sebagai orang yang punya ambisi dalam politik, dan ambisinya itulah yang kemudian membuat sang aktor ini melakukan proses-proses dan tindakan politik yang menciderai hukum dan politik dan demokrasi di tanah air kita. Tokoh itu adalah Joko Widodo. Karena itu sasaran dari pernyataan singkat seorang Hasto, kendatipun ia mengatakan menghormati proses yang ditetapkan oleh KPK. Tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa Hasto Kristianto memperlihatkan dendam politik terhadap Jokowi. Sekaligus ia memberikan sebuah pesan yang tersirat bahwa Prabowo Subianto sebagai the real presiden hari ini harus mencermati baik-baik siapakah Jokowi ini. Karena Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab dari aut-autannya dan kisruhnya kegiatan dan dinamika politik yang ada di tanah air kita. Dan Hasto seolah-olah memberikan pesan agar seorang Prabowo berani melakukan tindakan untuk membuat Jokowi menjadi orang yang akhirnya diseret dalam upaya memintai pertanggungjawaban secara hukum pada sepak terjang Jokowi di masa ia memerintah selama 2 periode sebagai Presiden Indonesia. Teman-teman, pernyataan Hasto Kristianto ini tentu bisa kita analisis dari berbagai macam sudut pandang atau pendekatan. Tetapi saya punya intuisi politik, sekaligus ini menjadi keyakinan filosofi saya, bahwa upaya Hasto Kristianto ini tidak akan membuahkan hasil. Bahkan upaya sistematis terencana yang dibangun dan dinarasikan dari para elit PDIP, bahkan siapapun yang punya target memisahkan kedua tokoh ini, sehingga kedua tokoh ini terpecah dan tidak solid lagi. Dan salah satu harapannya adalah agar Prabowo Subianto berani menggunakan powernya untuk menjerat secara hukum Jokowi agar bertanggung jawab secara hukum pada sepak terjangnya yang mengobok-obok dan membuat aut-autannya kehidupan hukum, politik, dan demokrasi di tanah air kita. Maka saya ingin katakan bahwa
target-target itu tidak akan tercapai. Mengapa? Karena sekali lagi, saya tidak bebas kepentingan, saya punya kepentingan, dan karena itu saya punya juga keyakinan berdasarkan kepentingan saya bahwa seorang Jokowi dan seorang Prabowo itu punya masa kepemimpinan mereka yang masing-masing pihak itu saling menunjukkan sikap respek dan hormat. Beberapa kali misalnya Prabowo Subianto berbicara dalam beberapa forum, bahkan forum ketika Amin Rais turut hadir dalam masa ketika ia memberikan kata sambutan. Ia atau Prabowo Subianto misalnya mengatakan bahwa tidak ada presiden yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Semua pemimpin di masanya punya kelebihan-kelebihan, prestasi-prestasi, dan sekaligus juga setiap pemimpin, setiap presiden punya kelemahan-kelemahannya. Ia juga sekaligus ingin mengatakan bahwa di masa kepresidenannya, maka ia punya kelebihan sebagai ikhtiarnya untuk bertanggung jawab ketika rakyat memberikan amanah agar ia menjadi presiden dan memimpin seluruh rakyat. Demikian juga ia ingin memberikan pesan bahwa dirinya pun ketika memimpin sebagai presiden akan banyak kekurangan di sana-sini. Itulah apa yang dikatakan oleh seorang Prabowo Subianto. Ia sekaligus memberi pesan ketika banyak serangan yang ditunjukkan diarahkan kepada Jokowi, maka ia ingin mengatakan yang sama, bahwa Jokowi punya kelebihan, Jokowi punya kekurangan. Demikian juga ia punya kelebihan dan ia punya kekurangan. Karena itu, kata-kata seorang Prabowo Subianto ini hendak meneguhkan bahwa di masanya masing-masing pemimpin itu punya sepak terjang dan gaya berpolitik dalam rangka ia menjadi aktor utama demokrasi di tanah air kita. Karena itu tidak pada tempatnya dan tidak dapat dibenarkan bahwa kita dapat menghakimi seorang Jokowi terlepas dari konteks ketika ia dulu memimpin Indonesia sebagai presiden selama 2 periode. Disinilah kadang-kadang teman-teman, kita hanya memberikan catatan kritis kepada seorang Jokowi, tetapi kita melepaskan konteks dari dinamika politik dan demokrasi yang ia saat itu sedang menjadi presiden dan memimpin kita semua selama 2 periode. Nah, ketika hal itu tidak disadari, kita selalu akan mencari kambing hitam dari persoalan kekisruhan yang terjadi di Republik kita. Dan itulah yang saya ingin katakan ketika seorang Hasto Kristianto tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang kontroversial. Ia tidak syarat kepentingan. Ia penuh dengan kepentingan maksud saya. Dan ia sekaligus memperlihatkan dendam politik yang lagi-lagi diarahkan pada sosok yang bernama Jokowi dan keluarganya sebagai penyebab masalah dari kisruhnya dan aut-autannya. Dan sekali lagi targetnya antara lain adalah mengobok-obok Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di mana ia menjadi sekjen bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum. Ia menunjukkan pesan tidak terima sekaligus membalik logika yang ia arahkan kepada seorang Prabowo Subianto agar Prabowo Subianto berani untuk tampil menggunakan kekuasaannya untuk melihat bahwa Jokowi ini adalah sumber masalah dan ia ingin memberikan sinyal agar Jokowi menunjukkan nyalinya, agar Prabowo menunjukkan nyalinya untuk memperkarakan secara hukum Jokowi sebagai aktor yang turut serta membuat persoalan-persoalan hukum, politik, dan demokrasi di tanah air kita tidak kunjung berjalan dengan baik. Namun sekali lagi teman-teman, saya tidak punya semacam bayangan bahwa upaya sistematis dan terstruktur untuk memisahkan di antara Jokowi dan Prabowo itu akan berhasil. Saya justru menemukan sisi lain bahwa setiap upaya memisahkan kedua tokoh ini hanya akan berakhir kegagalan belaka. Dan bahkan saya ingin mengatakan
Prabowo dan Jokowi semakin solid dan semakin memperlihatkan kekompakan dalam rangka mereka memainkan peran politik masing-masing, di mana mereka saling memberikan rasa respek dan hormat, dan itulah kekuatan kedua pemimpin ini untuk memastikan bahwa berjalannya politik dan demokrasi itu ditentukan antara lain oleh apa yang dilakukan oleh kedua aktor ini, tanpa pernah kita harus katakan bahwa kedua aktor politik ini juga punya kelebihan dan sekaligus juga punya keterbatasan di sana-sini. Waktu yang akan memperlihatkan kepada kita apakah usaha memisahkan soliditas di antara Prabowo dan Jokowi berhasil, tetapi saya punya keyakinan politik bahwa usaha itu hanya akan berbuahkan kegagalan belaka.